Al-Ayman TV. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina ila syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada sore hari yang penuh barokah di kota Nabi kita tercinta, kota Madinah An-Nabawiyah ini. Insya Allah kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya terkait dengan pemantapan manasik umroh kita, yang mana pada pembahasan sebelumnya sewaktu di Jakarta kita telah membahas tentang keutamaan umroh, kemudian juga tentang rukun umroh, kemudian tentang bagaimana pentingnya ikhlas dalam menjalankan suatu ibadah, yang mana ikhlas merupakan syarat utama dari diterimanya amal kita ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pentingnya kita mutabaah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beribadah. Kemudian pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya pada bab kedua dari buku yang Ana susun, yaitu tentang pembahasan tata cara umroh sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, terkait dengan sunnah-sunnah pada setiap keadaan ya dari umroh yang akan kita lakukan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang umroh ini, dia adalah ibadah yang mudah. Bagaimana agama Islam adalah agama yang mudah. Artinya jika kita kerjakan rukun dari rukun-rukun umroh ini saja, maka umroh kita sudah sah. Kita sampai di mikot, insya Allah nanti mikot kita adalah di Zulhulaifah, mikotnya Ahlul Madinah. Kemudian di sana kita mengucapkan nusuknya, labbaik Allahumma umrotan. Adapun niat, tetap tempat niat adalah dalam hati. Kemudian setelah itu kita berihram. Kemudian kita ke kota Mekah, sampai di Mekah kita tawaf 7 putaran. Kemudian selanjutnya kita sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa hingga 7 kali. Kemudian tahallul. Maka ini saja umroh kita sudah sah, karena rukun-rukunnya telah terpenuhi. Sampai di sini insya Allah jamaah semuanya sudah paham. Artinya insya Allah kita besok minimal kita siap mengerjakan yang rukunnya. Tapi tentu sewaktu kita berbicara tentang keutamaan, akan banyak sekali keutamaan yang terlewatkan jika kita hanya mengerjakan seperti ini saja. Banyak keutamaan-keutamaan yang tidak bisa kita ambil, yang tentu kita sebagai seorang muslim, kita akan merasakan kerugian yang besar sewaktu kita tidak dapat mengambil sunnah Nabi kita Muhammad SAW
untuk dapat kita kerjakan, apalagi ibadah ini bukan ibadah yang setiap hari kita lakukan. Kita tidak tahu, Allah Ta'ala alam, apakah ini umroh pertama dan terakhir kita. Allah Ta'ala alam. Maka prinsip kita sewaktu kita ibadah adalah kita ingin maksimal, kita lakukan yang terbaik, seikhlas mungkin, sesuai dengan tuntunan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan kepada kita semuanya hidayah. Terkait sunnah dalam umroh ini, kita akan bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah sunnah dalam berihram. Ya, sunnah dalam berihram. Di antara sunnah dalam ihram adalah yang pertama kita mandi ihram. Ya, kita mandi berdasarkan hadis dari Al-Bazzar. Dalam hadis Muslim juga disebutkan dari sahabat yang mulia Asma binti Umais, yang mana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, minas sunnati an yaghtasila ar-rajul idza arada an yuhrima. Yaitu di antara sunnah adalah seseorang melakukan mandi ketika dia akan berihram. Jadi nanti Pak, sunnahnya kita mandi ya sebelum berihram. Dan nanti di sini karena kita ihramnya di Zulhulaifah, maka jamaah nanti mandinya di hotel saja. Mandinya di hotel, Pak, ya Ibu, di hotel. Karena kalau kita mandinya di Zulhulaifah di tempat mikot sana repot sekali. Ya, akan lama, ribet, baru berganti pakaian. Jadi nanti kita di sini saja dan kita niatkan ini untuk mandi ihram. Ya, untuk mandi ihram sesuai dengan tadi tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah saat ihram juga adalah memakai minyak wangi ketika hendak berihram. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 1539, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa lihillihi qabla an yutafa bil baiti. Adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berihram. Sebelum ihram artinya sebelum ihram sunnahnya pakai minyak wangi bagi yang laki-laki. Ya. Yang tidak boleh Bapak nanti setelah ihram. Setelah ihram, setelah kita mengucapkan, setelah niat dan mengucapkan nusuknya, labbaik Allahumma umratan, nah ini baru di antara larangan ihram, ini tidak boleh pakai minyak wangi. Adapun sebelumnya maka dianjurkan pakai minyak wangi dulu, atau mandi pakai sabun yang wangi, ini juga sudah termasuk ya pakai wangi-wangian. Jadi nanti mandinya pakai sabun, insya Allah niatkan ini untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka akan dapat pahala. Karena di antara fungsi niat jamaah rahmat Allah Taala adalah membedakan suatu adah dengan ibadah, membedakan adah kebiasaan dengan ibadah. Artinya kalau kita mandi biasa saja pakai sabun dan tidak kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, ya maka ya ini adalah suatu adah, kebiasaan, kita tidak dapat pahala, tidak juga berdosa. Tapi kalau kita niatkan ini untuk berihram, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, ya maka kita akan mendapatkan pahala. Rasulullah katakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu berdasarkan dengan niatnya.
Kemudian di antara sunnah ihram juga berihram setelah sholat. Sebagaimana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram setelah sholat fardu. Ya, khilaf para ulama apakah ini sholat zuhur atau sholat asar pada waktu itu. Dan ini keadaannya adalah ketika kita mendapati sholat. Misalnya kita sampai ke sana waktu sholat, ya maka kita sholat dulu, kemudian baru berihram. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, ya kita datang misalnya pada waktu duha gitu misalnya ya, yang ini tidak ada sholat fardu, ya maka tidak masalah kita ke masjid, nanti di Zulaifa ada masjid, ya kita sholat sunnah saja. Sholat apa? Sholat duha. Ya, sholat duha, dan ini bukan sholat khusus untuk ihram, enggak. Ya. Atau bisa kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya. Namun Anda ingatkan kembali, ini bukan sholat sunnah khusus untuk berihram. Ya, berdasarkan fatwa para ulama yang menyebutkan tidak ada sholat khusus ihram di sini. Di antaranya adalah fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah yang merupakan mufti dari kerajaan Saudi Arabia ini. Beliau memfatwakan tentang tidak ada sholat khusus ya bagi orang ihram, tidak ada. Tapi nanti kita sewaktu di Zulhulaifah ada masjid, kita mau sholat duha, silakan sholat duha, sunnah sholat duha. Sholat duha atau sholat tahiyatul masjid, sunnah emang masuk masjid sholat gitu ya. Kemudian di antara sunnah dalam ihram adalah kita bertalbiyah. Ya, kita bertalbiyah, memperbanyak talbiyah setelah kita mengucapkan nusuk, setelah pakai pakaian ihram, Pak. Insyaallah di sini sudah paham semua pakai ihram, mudah, tidak ada cara khusus, tidak ada sunnah khusus cara pakai kain ihram, tidak ada. Bebas, kita lihat di YouTube banyak caranya, kemarin juga sudah ada share bagaimana cara pakai kain ihram. Ya, bebas caranya, antum tidak mesti ngikut cara yang Anda pakai, antum enaknya pakai cara seperti ini tidak masalah. Ya, bagaimana enaknya aja, bagaimana kita bisa lebih nyaman itu yang dipakai, tidak masalah. Tidak ada cara khusus harus lipat 2-3 kali, tidak ada. Karena kalau kita katakan ada sunnahnya seperti ini, maka harus menghadirkan dalil. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang cara seperti ini. Kemudian setelah kita pakai kain ihram, mengucapkan nusuknya, ya, mengucapkan nusuk, yaitu zikir khususnya, labbaik Allahumma umratan. Ya, ini kita artinya setelah kita mengucapkan ini, kita sudah mulai berihram, sudah mulai status kita sebagai orang yang ihram, muhrim. Ya, sudah hafal semua insyaallah, labbaik Allahumma umratan. Ya, bisa pendek insyaallah, dan nanti juga insyaallah akan kami bimbing insyaallah nanti. Kalau yang lupa akan kita ingatkan, kita sama-sama insyaallah saling mengingatkan. Ya, sesuai dengan perintah dari Allah Taala yang mana Allah Taala katakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah kalian saling mengingatkan ya, di atas kebenaran dan mengingatkan di atas kesabaran. Saling mengingatkan, yang lupa tanya teman sebelahnya, tidak masalah. Ya, labbaik Allahumma umratan. Adapun yang ingin badal langsung mau badal umroh, ya maka tinggal ditambah an. Misalnya dia mau badalkan Abdullah, maka dia ucapkan labbaik Allahumma umratan an Abdullah. Abdullah bin siapa gitu ya. Mudah Pak Bu, insyaallah. Ya, agama Islam agama yang mudah. Kemudian setelah itu disunahkan kita untuk memperbanyak talbiyah. Talbiyah yang udah masyhur insyaallah. Syiar khusus, zikir khusus yang dibaca oleh jamaah haji ataupun umroh, yang tidak dibaca zikir ini selain pada dua keadaan ini. Keadaan yaitu seorang ihram, haji, dan umroh. Ya, bagaimana lafaznya? Lafaznya juga udah masyhur, sudah kita hafal semua insyaallah. Lafaznya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita coba, saya baca kemudian saya talkinkan ya, coba Bapak dan Ibu ikuti. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini insya Allah sudah hafal semua Bapak dan Ibu. Ini adalah zikir khusus yang dibaca oleh jamaah haji dan umroh. Ya. Artinya, ya butuh untuk kita tahu artinya agar kita dapat menghayatinya. Labbaik Allahumma labbaik, artinya ya Allah, aku menjawab panggilanmu. Jadi kita menjawab panggilan Allah Taala. Allah memanggil kita, mengundang kita untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh. Sekarang kita jawab panggilan Allah Ta'ala ini. Makanya labbaik ini bahasa Arab, Pak. Waktu orang memanggil misalnya, ya Abdullah, wahai Abdullah. Kemudian dia katakan, labbaik ya Sayyidi. Misalnya. Ya labbaik, maka dia jawab panggilan itu dengan segera. Ini labbaik. Artinya nanti Pak, kita membaca ini, kita hayati sekarang kita sedang menjawab apa? Panggilan Allah Ta'ala. Ya kita menjawab panggilan Allah. Allah manggil kita, kita datang jauh-jauh dari Indonesia. Ya untuk apa? Hanya untuk Allah Ta'ala, hanya untuk menjawab panggilan Allah Ta'ala. Ya ini niat utama kita nih. Enggak yang lainnya. Adapun yang lainnya ini hanya ngikut saja. Tujuan utama kita ingin menjawab panggilan Allah. Makanya kita katakan labbaik Allah. Umma labbaik ya Allah, kami jawab panggilan Engkau ya Allah. Kami jawab panggilan Engkau ya Allah, sambil dihayati Pak, Bu, dalam hati kita. Ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian diulangi lagi. Kami jawab panggilan Engkau ya Allah, la syarika lak. Tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya Bapak dan Ibu rahmati Allah Ta'ala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, ini mensifati talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan apa? Dengan tauhid. Ini maknanya adalah makna tauhid. Kita mensiarkan tauhid kepada Allah Taala dalam talbiyah kita. La syarikalah, tidaklah sekutu bagi Engkau ya Allah. Artinya kita tauhidkan Allah, kita hanya beribadah, serahkan ibadah kita hanya untuk Allah Taala. Kita katakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak untuk selainnya. Hanya untuk Allah satu-satunya. La syarikalak, tidak ada ya Allah. Kita tidak serahkan ibadah kepada selain Engkau ya Allah. Tidak kita berdoa kepada selain Allah, kita hanya berdoa minta kepada Allah. Tidak kita berdoa kepada malaikat, tidak. Tidak kita berdoa minta kepada nabi sekalipun, tidak. Karena ibadah kita hanya untuk Allah semata. Ya Pak ya, kita hayati. La syarikalak ya Allah. Kami tidak sekutukan Engkau ya Allah. Ya kami tauhidkan Engkau ya Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan tauhid dan selamat dari dosa syirik ini. Labbaik la syarikalak labbaik. Innal hamda, sungguhnya segala pujian, wa ni'mah laka, dan nikmat adalah milik Engkau ya Allah. Semua pujian hanya pantas untuk Allah Ta'ala. Pujian manusia dipuji, ya pujian dari manusia ini berbeda dengan alhamdu Pak, Ibu, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Alhamdu ini adalah pujian yang khusus yang di dalamnya terdapat ta'zim, pengagungan. Beda dengan pujian dari bawahan ke atasan yang biasa, ini beda. Ini bukan alhamdu. Karena kalau pujian kadang bawahan muji atasannya ada maunya. Tidak dia penuh pengagungan, tidak dengan penuh cinta. Tapi sewaktu kita memuji Allah Ta'ala,
pujian kita adalah pujian dengan penuh pengagungan, penuh cinta, penuh rindu, penuh rasa harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alhamdu. Wan ni'mah, dan juga nikmat. Ini semuanya hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, nikmat-nikmat yang kita rasakan sekarang ini semuanya adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita dapat menghirup udara dengan gratis. Subhanallah Pak, Ibu, orang yang sakit, yang kalau napas harus beli oksigen, harus pakai oksigen, ini belinya berapa? Ya, mahal sekali. Kita gratis, alhamdulillah, nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melihat, bisa buka mata, masih bisa melihat Masjid Nabawi. Subhanallah. Kenikmatan yang besar ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Kita kembalikan nikmat ini semuanya dari Allah. Kita akui, ya Allah, ini nikmat dari Engkau, ya Allah. Saya dapat melihat, saya dapat berbicara, saya dapat sholat. Sholat itu nikmat, Pak, Bu. Rezeki dari Allah Ta'ala. Kita dapat sholat ini di Masjid Nabawi. Dan insya Allah nanti kita sholat di Masjidil Haram. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Betapa banyak orang tidak dapat merasakan kenikmatan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Ta'ala. Rezeki dari Allah. Yang mana rezeki ini hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ya, orang-orang yang Allah ingin baginya kebaikan, merasakan nikmatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi Pak, Ibu, nikmat rezeki itu bukan hanya uang saja, bukan. Kalau misalnya kenikmatan itu hanya berupa harta, berupa uang semata, maka tentu ya para abdu dinar, abdu dirham, orang-orang yang merupakan hamba dunia itu, mereka adalah orang yang paling nikmat kehidupan mereka. Paling banyak hartanya, miliarder. Ternyata tidak juga. Bahkan mereka sebagian dari mereka untuk tidur aja susah. Kita alhamdulillah, Allah berikan nikmat yang banyak. Kita dapat sholat, kita dapat berzikir kepada Allah Ta'ala, kita dapat membaca Al-Quran. Ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah semua dari Allah Ta'ala. Wal mulk, dan kerajaan adalah semua milik Allah Ta'ala. La syarikalak. Di akhir dari zikir ini, kembali Allah ingatkan, la syarikalak. Ya, kita ucapkan tidak ada sekutu bagi Engkau, ya Allah. Kembali menekankan tentang tauhid kepada Allah. Tentang tauhid. Dan ini kembali mengingatkan kepada kita tentang tujuan utama penciptaan Allah Ta'ala. Allah ciptakan kita semua. Ya, Allah Ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Wa makna ya'budun ay yuwahidun. Dan makna dari ibadah di sini adalah ibadah dengan tauhid, ya, dengan tauhid, dengan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini nanti akan kita ulang-ulang Bapak dan Ibu, dibaca terus ya sampai kita melihat Ka'bah yang mulia. Kita akan merasakan subhanallah kenikmatan yang luar biasa. Nanti tidak terasa, Bu, air mata kita netes. Ya, tidak apa-apa. Ya, dihayati saja, dirasakan kenikmatannya. Jangan jaim sama sebelahnya gitu kan. Tidak apa-apa. Ini memang tempatnya kita untuk nangis bersimpu di hadapan Allah Ta'ala setelah sekian tahun Allah panggil kita. Alhamdulillah, ya, besok kita akan, semoga Allah Ta'ala mudahkan, ya, kita akan jawab panggilan Allah Ta'ala. Ya. Ini nanti dibaca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan di antara sunnahnya adalah untuk yang laki-laki ini dikeraskan membacanya, Bapak dan Ibu. Ya, dikeraskan membaca untuk laki-laki. Untuk ibu-ibu, ya, ini dengan suara yang lirih. Jadi nanti jangan ibu-ibu yang teriak-teriak, jangan. Karena suara wanita itu aurat, Ibu. Ya. Ya, jadi ibu-ibunya pakai lirih aja. Bapaknya yang nyaring. Nanti itu biasanya balik. Bapaknya ada suaranya, ibunya teriak-teriak. Iya. Jadi nanti iya. Jadi nanti jaga stamina-nya Bapak dan Ibu, istirahat ya, malam ini istirahat. Karena besok kita panjang agendanya, kita akan
tawaf, kita akan sa'i, butuh tenaga ya yang ekstra. Ya nanti malam istirahat yang cukup. Dan juga kita insya Allah akan melakukan umrohnya ini juga malam. Malam, karena kita insya Allah turun dari hotel untuk ke Mekah dari Madinah itu kurang lebih ya tadilah seperti teman saudara-saudara kita tadi ya kurang lebih mungkin jam 1 ya bisa jadi malah lebih karena mungkin masih ada yang ada hajat yang lain. Anggaplah kalau jam 1 perjalanan kita kurang lebih biasanya 6 jam, dia 500 kilo lebih kurang jaraknya ya. Nanti kita akan ada berhenti di rest area ya. Kita kalau jam 1 tadi sekitar jam 6 jam, jam 7-an. Jam 7 itu baru sampai ke hotel. Biasanya di hotel nanti seperti kemarin kita akan bagikan kunci dulu, ke kamar dulu, mungkin ada yang mau mandi dulu, ada yang mau luruskan badan. Jam 7 dan ingat kita belum sholat. Sholat maghrib sama isyanya nanti jangan di rest area. Kenapa? Bisa saja sebenarnya di rest area, tapi tentu kita ingin mengambil keutamaan sholat 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Ya. Jadi nanti kita sholatnya di jamak takhir untuk maghrib dan isyanya di Masjidil Haram. Jadi kemungkinan jam 7, jam 8, malah bisa mungkin jam 9-an. Bisa jadi kita turun jam 9. Ya, sampai sana akan makan dulu kan. Makan dulu biar ada tenaga. Ya mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 biasanya. Nah, itu nanti baru kita turun bergerak bareng-bareng menuju masjid untuk melaksanakan ibadah umroh. Biasanya anak bisa sampai 3 jam. Bisa sampai 3 jam. Dan ya kita jangan buru-buru. Jangan buru-buru karena kita ibadah ini tidak setiap hari. Ya, ibadah ini setiap hari. Jadi kita terus membaca talbiyah ini sampai kita nanti ya melihat Ka'bah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang bertalbiyah kecuali bertalbiyah juga bersamanya semua yang ada di kanan dan kirinya. Ikut bertalbiyah baik itu batu, pohon atau tanah hingga air di penjuru bumi dari arah sana dan sana. Kata Nabi SAW juga ikut bertalbiyah. Yang kita lewati Pak, kiri kanan kita semuanya ikut bertalbiyah. Ya, ini adalah perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sunnah-sunnah dalam ihram. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kedua adalah tawaf dan sa'i. Apa saja sih sunnah-sunnahnya dalam tawaf dan sa'i? Sebelum kita membahas tentang sunnah-sunnahnya, perlu rasanya Anda sampaikan terkait dengan syarat-syarat tawaf. Ya, syarat-syarat tawaf. Yang pertama adalah kita niat tawaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita akan keliling Ka'bah, Pak, kita hadirkan niat kita sekarang akan melakukan tawaf. Bukan hanya untuk jalan-jalan lihat sekeliling Ka'bah saja, bukan. Karena tadi kembali pada innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Kita niatkan ini untuk apa? Untuk tawaf keliling Ka'bah. Kemudian menutup aurat, ya menutup aurat bagi yang laki-laki dan perempuan. Kemudian suci dari hadas. Nah, suci dari hadas ini ya nanti ada khilaf para ulama. Apa yang dimaksud dengan suci dari hadas di sini? Ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya ini adalah yang dimaksud dengan harus suci ya, jumhur berpendapat harus suci menurut mazhab Hanafiyah, harus suci dari hadas, bukan syarat sah tawaf. Sebagian yang lain memperinci bahwasanya yang dilarang adalah hadas besar, bukan hadas kecil.
hal ini karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini khilaf ulama tentang apakah yang dimaksud dengan suci dari hadas di sini. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan suci dari hadas yang membolehkan seorang untuk tawaf atau tidak adalah hadas besar. Artinya sewaktu seorang itu sedang haid, misalnya bagi wanita, ataupun dalam keadaan junub, ya laki-laki atau wanita, maka ini tidak boleh tawaf. Ini yang dimaksud dengan suci dari hadas. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan lah yang dimaksud di sini adalah hadas kecil. Sebagaimana halnya dengan sholat, artinya sewaktu kita mau tawaf harus wudhu dulu. Ya. Maka bagaimana Ustaz kita kompromikan, kita keluar dari khilaf ini, kita wudhu saja dulu nanti. Ya, terlepas dari yang mana yang lebih kuat, apakah pendapat yang pertama atau yang kedua, untuk keluar dari khilaf kita wudhu dulu. Jadi nanti kita akan, sebelum kita tawaf, ya kita berhenti dulu nanti di depan toiletnya, atau nanti dari hotel akan kita kasih waktu setelah sampai, yang mau ke WC dulu, silakan. Yang ada hajat, ya silakan sampaikan dulu hajatnya. Yang mau buang air besar, buang air kecil, silakan. Jadi biar habis itu langsung wudhu gitu kan. Nah, setelah kita kumpul di lobi, nanti baru kita berangkat bareng-bareng sudah dalam keadaan fresh, sudah siap. Yang mau mandi, mandi dulu. Ya. Asal jangan tidur, kalau tidur 14 nanti sampai pagi. Jadi memang ya tidur hari ini puas-puas nih, karena kita sampai malam. Anggaplah tadi dari jam 10, kalau 3 jam sampai jam 1 malam gitu. Biasanya jamaah ya kalau malah mungkin bisa jadi lebih. Bisa sampai jam 2 atau bisa sampai jam 3. Tergantung tadi. Tergantung mungkin doanya berapa lama mau doa gitu kan. Ada juga yang langsung-langsung saja. Tentu ini sangat disayangkan gitu ya. Karena nanti kita akan bertemu dengan spot-spot tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, maka maksimalkan ya, baca doa sebanyak-banyaknya, sampaikan permintaannya. Kalau perlu dari sekarang Bapak dan Ibu belum terlambat bikin catatan mau apa, minta kepada Allah Taala dari urusan dunia dan akhirat kita. Kalau kita minta pada makhluk, pada manusia, boleh kita jaim-jaim. Oh, enggak enak gitu ya, enggak enak minta sama fulan, nanti dikasih enggak. Kalau sama Allah, ini Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Inilah kita mau minta sebanyak-banyaknya, kita udah jadi tamu Allah pada waktu itu. Yang Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yang merupakan utusan Allah, mengabarkan, ini utusan Allah mengabarkan bahwasanya sewaktu kita umroh ini, kita adalah tamu Allah, wafdullah. Allah seru kita jawab panggilan Allah. Dan kalau kita berdoa minta pada waktu itu, waktu kita umroh nanti ini, sekarang belum kan, waktu umroh ini, maka Allah akan ijabah. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang tidak akan menyelisihi janjinya. Pasti Allah akan penuhi permintaan kita tadi. Ya. Rata-rata jamaah anak tanya, mereka yang mengatakan, Ustaz, ana dari doa-doa alhamdulillah sudah dikabulkan, Ustaz. Subhanallah katanya. Ada yang stroke ibunya dia doakan, Pak, sekarang sudah bisa jalan. Jadi subhanallah. Jangan remehkan kekuatan doa. Jangan remehkan. Mau minta apa? Sampaikan pada Allah. Ya Allah, mau haji ya Allah, minta. Jangan bisa enggak ya haji? Ya Allah, dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah. Allah kalau ingin sesuatu, Pak, Bu, Allah katakan kun fayakun. Allah takdirkan fulan tahun ini haji. Haji ya, apapun caranya Allah yang ngatur. Jangan kita apa? Ya Allah, saya tidak ada uang sekarang. Bagi kita tidak ada, tapi Allah Maha Kaya. Allah gerakkan salah satu hambanya, gerakkan hati hambanya, kemudian dia katakan, Pak, berangkat haji tahun ini, gantikan saya, atau saya ada rezeki berangkat haji. Ya berangkat, subhanallah. Ya. Minta sama Allah, jangan batasi, minta saja. Ya, minta urusan dunia dan akhirat. Yang belum punya anak, minta sama Allah. Saya sudah tua. Ya, saya itu Nabi Ibrahim, Pak, umur berapa punya anak? Mudah bagi Allah. Ya. Terkadang sesuatu yang tidak masuk dalam logika kita, ada orang yang sakit berat oleh dokter dan divonis tidak bisa sembuh lagi, Allah Ta'ala kasih kesembuhan dengan perkara yang sepele sekali, minum air zam-zam, sembuh. Berapa banyak yang seperti ini kita
dapati ceritanya. Ya, maka tadi minta kepada Allah Taala sebanyak-banyaknya, jangan buru-buru. Makanya stamina jadi sekarang jaga. Yang mau minum madu ya. Mau minum apa? Vitamin untuk besok. Besok nih waktu utama kita. Sekarang kita datang jauh-jauh kemarin dari Indonesia sampai ke sini ya, untuk besok hari ini, untuk umrohnya. Ini adalah puncak ibadah kita, perjalanan panjang kita dari Indonesia sampai ke tanah suci ini kita untuk umroh. Ya ini besok nih Pak. Ya partai finalnya lah gitu ya. Partai finalnya itu besok ini. Ya maka siapkan stamina-nya. Kemudian siapkan tadi permintaannya kepada Allah Taala. Kita sudah sampai pada titik ini, ya minta pada Allah Taala sebanyak-banyaknya dari urusan dunia kita dan akhirat. Jangan cuma minta dunia saja Pak, Ibu. Boleh minta dunia. Minta ya Allah, minta rumah ya Allah. Minta enggak apa-apa sama Allah. Ya. Minta apa lagi? Minta mobil baru ya Allah, minta sama Allah. Tapi ingat tadi kita katakan jangan hanya minta dunia. Karena Allah Ta'ala katakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada di antara mereka yang hanya minta urusan dunia saja kepada Allah Taala. Akhirnya dia tidak dapat bagian dari akhirat. Akan tapi kata Allah Ta'ala wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akan tapi ada juga orang yang lainnya yang mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Karena Bapak dan Ibu sebagian manusia ini dia ada yang sulit untuk mengungkapkan permintaannya kepada Allah. Sampai sana ngeblank apa yang mau diminta gitu kan. Maka doa ini bisa kita hafalkan dan kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya ini dibilang doa sapu jagat gitu ya. Minta kebaikan dunia banyak. Minta kebaikan di dunia dan Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita minta kebaikan dunia, mungkin Pak dengan keterbatasan harta ini yang terbaik untuk dunia kita. Kenapa? Kalau banyak harta bisa jadi kita lalai dari mengingat Allah Taala. Kalau banyak harta bisa jadi banyak maksiatnya. Ya. Atau bisa jadi dengan banyak harta ini yang terbaik, maka Allah kasih keadaan banyak harta, maka bisa sedekah. Makanya minta Rabbana atina fid dunya hasanah, yang terbaik bagi kita ya Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Ya, itu juga yang terbaik untuk akhirat kita. Minta yang terbaik untuk akhirat adalah surga kita. Minta dimudahkan nanti melewati sirat, dimudahkan sewaktu dihisab oleh Allah Taala. Ya. Minta kepada Allah agar nanti dapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang barang siapa yang sudah minum dari telaga itu nanti, ya maka tidak akan pernah haus selamanya. Dan Nabi kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita semua di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya minta kepada Allah Taala. Ya minta kepada Allah juga hidayah, Pak, Bu. Ya minta hidayah ya Allah, beri kami hidayah ya Allah. Jangan menganggap diri kita sudah suci, sudah bersih. Allah Ta'ala katakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Janganlah kalian sucikan, anggap suci diri kalian, jangan. Huwa a'lamu biman ittaqo. Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Allah tahu bagaimana keadaan hati kita. Banyaknya dosa-dosa kita Allah tahu. Ya, maka saat itulah kita minta ampunan kepada Allah, minta berbagai macam kebaikan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, minta hidayah Pak, Bu. Ingat minta hidayah, minta hidayah. Hidayah untuk dapat mempertahankan agama Islam hingga akhir hayat kita. Hidayah kepada Allah untuk dapat apa? Untuk mengamalkan ajaran Islam ini. Betapa banyak Bapak dan Ibu sunnah Nabi kita cinta Muhammad SAW yang belum sanggup kita jalankan. Minta hidayah kepada Allah. Betapa banyak larangan Nabi SAW yang masih kita langgar. Banyak sekali. Lemah kita ini. Minta hidayah kepada Allah. Ya Allah,
berikan kami kemudahan ya Allah untuk menjalani kehidupan dunia, untuk melewati fitnah-fitnah dunia ini, ya sehingga kami dapat selamat ya di akhirat dan dapat masuk ke dalam surgamu ya Allah. Minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Dan pasti Allah akan beri. Sambil tanamkan Pak, Ibu, husnuzon kepada Allah. Keyakinan. Semakin kita yakin dengan doa kita akan diijabah oleh Allah, maka semakin besar kemungkinan doa kita tadi akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, semakin kita yakin, semakin akan diijabah. Ini suci dari hadas ya. Jadi nanti kita wudhu dulu. Kemudian selanjutnya dari syarat-syarat tawaf, mulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Jika mulai setelah Hajar Aswad maka ya tawafnya tidak sah. Artinya nanti dari Hajar Aswad kita startnya dari Hajar Aswad Bapak dan Ibu. Nanti bareng-bareng ini insya Allah. Kemudian menjadikan posisi Ka'bah sebelah kiri pada saat tawaf. Ini Ka'bah, maka posisi kita seperti ini. Ka'bah sebelah kiri kita. Apakah ada yang menjadikan posisi Ka'bah sebelah kanan? Ada. Sebagian manusia biasanya dia mungkin yang bawa istri, dia jaga istrinya dari tutup jagi belakang kayak gini. Akhirnya dia jadikan posisi Ka'bah sebelah kanannya ini salah. Ya. Jadi posisi Ka'bah harus sebelah kiri kita. Kemudian melakukan putaran secara sempurna. Artinya tidak masuk Hijr Ismail. Karena Hijr itu ini masih bagian dalam Ka'bah. Artinya kalau kita masuk mutarnya dari dalam Hijr, ya maka ini tidak masuk satu putaran. Ya karena masuk dalam Ka'bah gitu. Jadi mutarnya nanti dari luar. Tawaf harus di Masjidil Haram, kemudian juga harus 7 putaran. Ustaz, karena mau saking semangatnya dia mau tawaf 10 putaran aja Ustaz. Orang-orang 7 putaran, saya mau 10 putaran. Boleh? Soalnya enggak boleh. Walaupun semangat, enggak boleh. Saya masih kuat Ustaz, masih muda. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan inilah Bapak dan Ibu dalam masalah ibadah. Ya dalam masalah ibadah kita tidak boleh berkreasi, tidak boleh. Kita kita bukan berkreasi dalam ibadah, tapi kita ibadah ini hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kita ikuti, apa yang dilarang Rasul kita tinggalkan. Rasulullah ajarkan tentang tawaf. Rasulullah katakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dari kalian dariku manasik kalian. Ya, ambil manasik itu dari aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan sewaktu tawaf itu hanya 7 putaran. Maka sekuat apapun kita tidak boleh kita tawaf sampai 10 putaran, tidak boleh, hanya boleh 7 tetap. Nabi mengajarkan 7 maksimal 7. Atau Ustaz saya lemah, Ustaz saya mau 5 putaran saja atau 2 putaran aja Ustaz, tidak apa-apa? Jawabannya tidak boleh, harus 7 putaran. Kalau tidak mampu jalan Pak, di sana ada yang ada jasa dorong kursi roda, ada yang bantu bisa. Atau kalau ada bawa kursi roda sendiri bisa dorong. Nah, kalau tidak mau pakai kursi roda, ada lagi pakai skuter di atas, tinggal gas gitu ya. Ada juga, ya. Jadi tetap harus 7 putaran. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah sewaktu tawaf. Sunnah-sunnah sewaktu tawaf. Yang pertama adalah melakukan ittiba. Untuk laki-laki, bapak-bapaknya melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu menampakkan lengan dan bahu kanan. Menampakkan lengan dan bahu kanan sebelah sini Pak. Ini sunnah waktu tawaf. Jadi nanti kita tampakkan bahu sebelah kanan kita. Ya, ini waktu tawaf saja sunnahnya. Sa'i tutup lagi. Ada orang sampai sa'i dia ittiba, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, karena tuntunan Nabi hanya waktu tawaf. Ya, nanti saling mengingatkan karena tadi manusia ini biasa lupa. Saya juga mungkin lupa gitu kan. Jadi nanti kita akan saling mengingatkan. Ustaz, ittiba Ustaz. Oh iya, lupa. Bapak juga lupa, ittiba Pak, diingatkan. Ya. Kemudian sunnah waktu tawaf juga adalah romel, ar-romel, yaitu berjalan cepat dengan langkah kaki yang pendek disertai dengan menggoyangkan kedua pundak. Ya, ini romel. Dan romel ini dilakukan sebanyak 3 putaran awal. 3 putaran pertama ini sunnahnya romel dan ini hanya untuk laki-laki. Romel bukan untuk wanita, enggak. Untuk laki-laki. Nah ini kalau memungkinkan Bapak dan Ibu dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, kenapa tidak mungkin misalnya? Saya kalau romel istri saya ketinggalan. Ya udah jangan. Ya, kita timbang maslahat dan mudorotnya. Saya kalau romel saya akan pisah sama rombongan. Ya udah bareng-bareng aja. Ya, misalnya saya nanti saya insya Allah akan paling belakang biasanya. Paling belakang awal yang sepuh, insya Allah kita pelan-pelan aja. Kalau kita romel, ya kita tentu ingin mengambil sunnah ini, tapi dalam agama Islam, Bapak dan Ibu rahmat Allah taala, terkadang kita harus menimbang di antara dua maslahat mana maslahat yang lebih besar untuk kita ambil. Sekarang kita romel semuanya, yang laki-laki romel, nanti ibu-ibunya, ya istri-istrinya kemana gitu kan, ya kececer kemana-mana, akhirnya nanti sesat hilang baru susah sendiri gitu kan. Ya yang apa sepuh-sepuh kita gimana ya, maka beda kalau misalnya kita sendirian. Sekarang status kita berangkat bareng-bareng, ini 45 jamaah, ini kita keluarga besar berangkat bareng-bareng dari Indonesia ya sampai ke sini bareng-bareng, maka ya hendaklah kita saling menjaga gitu ya. Berangkatnya 45 sehat ya, pulangnya juga 45 sehat semua gitu ya, jangan sampai ada yang kurang gitu kan. Maka saling menjaga, apalagi nanti kalau di Mekah ya ini kita lihat bagaimana cuacanya seperti panas. Ya, kemudian juga ramai nanti orangnya Pak. Ya di Mekah itu. Waktu tawaf ramai. Ya dan orangnya besar-besar. Ya orangnya besar-besar. Dan anak ingatkan juga ya tetap kita waspada. Tetap waspada. Barang-barang berharganya harus dijaga. Kemarin Anda pernah bawa jamaah sewaktu di Huzul Hulaifah, jamaah wanita ya ibu-ibu, ini bajunya dibesit ya pakai apa? Pakai silet atau pakai apa, itu diambil dompetnya. Ibu, itu jamaah wanita. Ramai masuk, karena ramainya manusia, akhirnya ya tadi kalau udah seperti ini ya, yang terjadi apa? Udah hilang fokusnya itu pasti. Kita mau ibadah pasti fokusnya hilang. Ya makanya nanti saling menjaga, diingatkan. Ya. Kemudian juga ada juga kejadian kemarin, teman-teman kita menyampaikan bahwasanya sewaktu tawaf di depan Ka'bah yang mulia, ada apa? Ada yang tasnya diambil. Ya, ini jadi tetap waspada. Memang tingkat kejahatan di sini kecil sekali, tapi bukan berarti tidak ada kejahatan sama sekali. Ya, tetap kita waspada. Taib. Ini sunnahnya romel ya, sunnahnya romel di 3 putaran yang pertama. Kemudian memulai tawaf dengan mengusap Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad ini jika memungkinkan berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita bisa pegang, usap Hajar Aswad, kalau bisa usap. Tapi sekarang Hajar Aswadnya dikasih minyak wangi, sedang kita sedang ihram, ini tidak bisa. Ya. Karena apa? Bukan karena tidak boleh ngusapnya, karena ada minyak wangi. Ya, kita tidak boleh pakai minyak wangi. Jadi kemudian juga kondisi kedua orangnya ramai, jadi kita tidak bisa untuk masuk berdesak-desakan di sana. Ya maka kalau misal seandainya tidak memungkinkan ya kita untuk mengusap, maka cukup kasih isyarat. Ya cukup kasih isyarat saja. Kasih isyarat, kemudian
ya ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nanti rata-rata seperti itu Pak Ibu. Jadi jangan maksa untuk megang Hajar Aswad sedangkan keadaannya sangat ramai. Bahkan jika seandainya kita memiliki kuah ataupun kudroh sekalipun, kalau kondisi ramai, kita orang yang kuat nih, kita tahu saya rajin olahraga, badan saya kuat, besar, ada kekuatan. Kita lihat situ ramai, jangan kita maksa untuk masuk ke dalam, ya untuk mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Hal ini pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah katakan, ya Umar, innaka rajulun qawi. Wahai Umar, engkau adalah lelaki yang kuat. Kalau engkau masuk itu dalam kerumunan, ingin megang Hajar Aswad, ingin mencium Hajar Aswad, apa yang terjadi? Kamu akan menyakiti manusia. Orang akan tersakiti karena dia akan banyak yang tersakiti. Dan kita ibadah bukan untuk menyakiti saudara kita, sama muslim bukan. Ya, bukan untuk menyakiti saudara kita. Artinya inilah indahnya Islam, jamaah rahmati Allah taala. Kita ibadah tetap kita diperintahkan untuk memperhatikan keadaan saudara kita yang lainnya. Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini toleransi yang luar biasa yang diajarkan dalam agama Islam. Artinya kita tidak boleh egois mikirkan diri kita sendiri. Yang penting saya dapat megang Hajar Aswad, biar orang sakit ya enggak apa-apa. Enggak, bukan seperti itu agama Islam. Tapi kita lihat bagaimana maslahat bagi saudara-saudara kita yang lainnya juga. Dan ini juga sekaligus kami mengingatkan ya untuk nanti tidak bikin keributan di Masjidil Haram pada waktu tawaf. Karena nanti ada sebagian orang, kita akan dapati yang mereka bikin paduan suara. Rabbana, Rabbana, ramai nanti. Atina, Atina. Dia zikir ramai-ramai teriak-teriak. Apa yang terjadi? Mengganggu jamaah yang lainnya. Kita semuanya di sana ingin apa? Ingin berzikir kepada Allah. Kita semuanya di sana ingin berdoa. Masing-masing kita beribadah kepada Allah. Maka ingat tadi prinsip kita dalam agama Islam ini adalah kita beribadah jangan sampai menyakiti saudara kita yang lainnya yang juga sedang beribadah. Maka doa ya cukup dengan suara lirih, berzikir, tidak perlu kita teriak-teriak. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Taala itu maha mendengar. Allah dengar kok, Pak. Bahkan apa yang ada dalam hati kita Allah tahu. Tidak harus kita teriak-teriak, enggak. Ya jangan sampai malah kita menyakiti manusia. Bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah menegur sahabat yang dalam masjid baca Al-Quran dengan suara yang nyaring. Baca Al-Quran nih, suara nyaring, tinggikan suaranya. Ditegur oleh Nabi SAW. Rasulullah katakan apa? Bahwasanya Rasulullah perintahkan dia untuk kecilkan suaranya. Kenapa? Karena yang sedang ibadah di masjid ini bukan cuma kamu sendiri saja. Akan tapi sana ada orang yang sedang sholat, ada yang sedang doa, ada yang sedang zikir. Ya, jadi ingat Bapak dan Ibu, kita ibadah sana bukan kita sendiri gitu ya. Banyak saudara kita yang lainnya yang mereka juga butuh khusyuk dalam ibadah mereka. Maka jangan kita mengganggu saudara kita yang sedang ibadah tersebut. Ya. Nanti kita akan lihat tuh subhanallah betapa berisiknya mengganggunya orang-orang itu. Ya maka ya mungkin mereka tidak tahu. Ya kita kasih uzur, tapi jangan sampai kita yang menjadi pelaku yang mengganggu kaum muslimin tersebut. Jadi nanti ya kalau misalnya tidak memungkinkan dan memang tidak akan memungkinkan ya karena ramai keadaannya, maka cukup kita memberikan isyarat saja. Ya kemudian kita mulai tawaf. Ada doa khusus tidak Ustadz yang harus dibaca? Jawabannya tidak ada doa khusus kecuali hanya satu, yaitu dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Doanya apa? Doanya insya Allah sudah hafal semua. Doa sapu jagat yang tadi sudah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Ini sunnahnya baca doa ini. Adapun dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani nanti ya bebas mau baca doa apa. Yang ada buku ya
silakan dibaca doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang berasal dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mau baca doa yang lain juga boleh. Ya, baca doa yang lain, yang hafalnya doa apa, doa seperti ini baca aja, tidak masalah. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerah pun tidak apa-apa. Allah Maha mengetahui. Dan ini adalah perintahnya, perintah yang umum, tidak ada dikhususkan harus pakai bahasa Arab, enggak. Ya, berdoa Pak, Bu. Manfaatkan betul waktunya untuk berdoa kepada Allah Taala. Karena ingat, ini tidak lama, bentar sekali. Tidak terasa besok kita udah selesai. Tidak terasa, bentar sekali. Makanya nanti maksimalkan. Udah, handphonenya dimatikan saja. Jangan nanti sedang tawaf sibuk mau nguruskan kerjaan. Udah. Nah, karena tadi ingat kita ada musuh, ya, ada musuh, ada adu dakhili, ada aduul khariji, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kita itu ada musuh, kita ingin ibadah kepada Allah. Pertama, ada musuh dari dalam diri kita, ada apa? Ada hawa nafsu. Yang mana kata Allah Taala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan. Ada aja tuh. Nanti baru kita mau apa? Mau tawaf, ya udahlah cepat biar cepat pulang. Nafsu dari dalam diri. Ada Pak, Bu. Semua manusia memiliki nafsu la'ammaratun bisu ini yang ngajak kepada keburukan. Ya, kita lagi apa? Lagi tawaf, lagi sa'i, aja mau ngomongkan orang. Nah, nafsu dalam diri ini harus kita kalahkan. Akan ada. Yang kedua adalah aduul khariji, musuh yang datang dari luar, yaitu apa? Iblis, laknatullah, setan dan bala tentaranya ini. Tetap ada bisikan-bisikan dan kita imani. Ada memang bisikan-bisikan itu was-was dari setan tersebut. Maka ini harus kita kalahkan. Mungkin nanti waktu kita doa, ya udahlah cepat pulang gitu kan, cepat tidur. Kemudian kita ingat, oh ini yang kata Ustaz tadi ini. Ini ada bisikan setan nih, harus kita ta'awuz. Kita ingatkan diri kita di sini udah bayar mahal untuk inilah kita lakukan. Untuk berdoa di sini, berdoa di sofa, untuk berdoa di Marwah, untuk berdoa depan Ka'bah, gitu kan? Kita udah bayar mahal Pak. Ingat Pak, ini bukan biaya yang kecil yang dikeluarkan, bukan pengorbanan yang sedikit kita sampai di sini ini. Ya, kita kerja bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang, kita berangkat umroh ini untuk besok ini. Ya, jadi totalitas itulah maksud saya. Ya, kita totalitas maksimal dalam ibadah tersebut. Dan Allah Ta'ala tahu orang-orang yang bersungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Kemudian disunnahkan juga untuk mengusap rukun yamani. Ya, kalau kita bisa usap rukun yamani, kita usap. Jadi rukun yamani itu sebelum rukun Hajar Aswad. Saat ini di sini rukun Hajar Aswad, Pak. Rukun Hajar Aswad nanti itu ada lampu hijau. Nah, di sini Hajar Aswad orang banyak berarti di sini macet nih, paling macet. Orang banyak memegang Hajar Aswad. Sebelum rukun Hajar Aswad ini, di sebelah sini rukun yamani. Nah, jadi ini rukun yamani disunahkan juga kalau bisa kita usap, kita usap. Tapi tidak ada isyarat. Ya, karena nanti kita akan dapati ada orang yang memberikan isyarat pada rukun yamani. Ini tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Ya. Kalau bisa pegang, pegang. Kalau tidak bisa pegang, ya. Rukun yamani, ya tahu suku. Tapi di mana itu? Posisi di sudut Pak. Ini kan misalnya Ka'bah nih segi 4 kan? Ya. Di sini Hajar Aswadnya ramai, nanti ada lampu hijau sini di atas. Sebelumnya rukun yamani sebelah sininya. Nanti insya Allah kita bareng-bareng Pak. Ya, nanti dikabarkan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jam berapa sekarang? Tadi? Jam 5.42. 5.42. Maghribnya jam? 18. Mas, oh masih lama ya? Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian setelah selesai tawaf, ya setelah kita tawaf 7 putaran tadi, kembalikan posisi kain ihram seperti biasa. Jadi 7 kali putaran Pak. Jadi 7 putaran itu kita dari Hajar Aswad, muter sampai Hajar Aswad 1.
muter lagi sampai Hajar Aswad 2, muter 3, 4, 5, 6, terakhir 7 sampai Hajar Aswad lagi. Gitu, sampai Hajar Aswad udah 7 kali. Nah, selesai udah 7 putaran, maka kainnya tadi ditutup kembali. Ya, kainnya ditutup kembali. Kemudian setelah itu kembalikan posisi kain ihram seperti biasa. Kemudian kita menuju makom Ibrahim. Makom Ibrahim, jamaah rahmat Allah Taala, ini bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Karena sebagian jamaah ada yang mengira makom ini samakan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Makom kok di Indonesia artinya kuburan gitu kan? Bukan. Ya, makom itu tempat berdiri. Ya, yang ini merupakan tempat berdirinya Nabi Ibrahim sewaktu bangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan tinggi, Nabi Ibrahim naik di atas pijakan batu, Nabi Ismail yang memberikan batu dari bawah, Nabi Ibrahim yang nyusun. Tempat pijakan indah yang disebut dengan makom Ibrahim gitu. Nah, setelah itu setelah selesai 7 putaran tadi, ya, kita menuju ke makom Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya. Kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi gimana posisinya? Ya, posisinya adalah kita jadikan makom Ibrahim antara kita dan Ka'bah. Contoh nih Pak, ini Ka'bah ada di depan sini. Ka'bah di depan. Sini ada makom Ibrahim. Ya, maka posisi kita di sebelah sini. Kita makom Ibrahim, Ka'bah. Ini posisi sholat sunnah ba'da tawafnya, setelah tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Ini posisi idealnya. Tapi biasanya di sini penuh, ramai, luar biasa orang. Karena semuanya ingin mengambil keutamaan ini, ingin mengambil sunnah ini. Ya, ingin mengambil sunnah ini. Maka gimana? Ya udah kita agak minggir, enggak apa-apa. Bukan kita enggak mau, kita ingin, tapi orang penuh. Enggak mungkin kita tolak orang, kita ngambil situ, kan enggak mungkin. Ya, enggak boleh, bahkan itu haram, enggak boleh. Kita berlaku zolim pada saudara kita. Enggak boleh. Makanya nanti kalau seandainya kita dapat di sini Pak, dapat kita sholat pas di antara Ka'bah dengan makom Ibrahim, di sini pas posisinya, maka kita sholat 2 rakaat, selesai sholat langsung pindah. Kenapa? Kasih kesempatan bagi saudara kita yang ingin sholat juga di situ. Jangan lama-lama. Ingat, tadi kita dalam ibadah tidak boleh egois. Kita harus memikirkan juga saudara kita yang lainnya yang ingin beribadah kepada Allah Taala. Baik. Sholat 2 rakaat ini di belakang makom Ibrahim. Ya, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun. Ya, kuliah Al-Kafirun. Yang keduanya Al-Ikhlas. Mudah insyaallah. Tadi kita katakan agama Islam itu adalah agama yang mudah. Tidak Allah Ta'ala perintahkan kita baca surah Al-Baqarah gitu kan. Surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, dan insyaallah semuanya sudah hafal insyaallah biiznillah. Kemudian setelah sholat kembali lagi untuk mengusap Hajarul Aswad jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya maka ya kita lanjut pada yang berikutnya. Kemudian setelah itu kita menuju Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Ya. Adapun ya yang minum air Zam-Zam, ini khilaf para ulama. Yang Allah Ta'ala alam yang Anda pegang adalah sunnah minum air Zam-Zam ini untuk tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Tawaf haji. Rasulullah melakukan itu, yang minum air Zam-Zam setelah tawaf ini pada tawaf haji. Sedang kita ini adalah tawaf umroh. Allahu Ta'ala a'lam. Selesai kita sunnah-sunnah sewaktu tawaf. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah pada saat sa'i. Setelah kita selesai sholat 2 rakaat yang di belakang makom Ibrahim tadi, ya kita menuju masa. Apa itu masa? Tempat sa'i. Ya, tempat sa'i.
yaitu Bukit Safa dan Marwah. Sambil nanti kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Cukup sampai situ aja, enggak perlu kita baca full satu ayat. Enggak perlu. Ini kan potongan dari ayat Al-Qur'an, Pak, Ibu. Ya, sampai ini saja. Kenapa Ustaz sampai sini? Karena inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca sampai sini aja, maka ini yang kita baca. Ya, apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Dan ingat Bapak dan Ibu rahmati Allah taala, ya kita manfaatkan betul keadaan kita yang sedang umroh ini. Tadi dalam tawaf kita tadi jangan buru-buru. Perbanyak berdoa kepada Allah taala, minta kepada Allah, jangan mau cepat-cepat, karena ini anak informasikan bahwasanya kita bisa di pelataran Masjidil pelataran Ka'bah itu, ya pelataran Ka'bah yang dekat dengan Ka'bah, ini hanya pada waktu kita umroh. Ya, ini hanya untuk orang yang umroh. Dan ini adalah aturan dari Kerajaan Saudi Arabia. Ya, ini hanya untuk yang umroh. Taunya mereka umroh dari mana? Taunya dari laki-laki pakai pakaian ihram. Ustaz, kan bisa kita pakai pakaian ihram aja, kemudian masuk bawah. Petugasnya kan tidak tahu. Naam, petugasnya tidak tahu, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah tahu, Pak. Kita sedang menipu petugas, Allah tahu. Ingat, kita ke sana bukan ingin cari dosa, tapi kita ingin cari pahala dari sisi Allah Ta'ala. Ya, ini nizam, aturan dibikin oleh pemerintah Saudi, pelayan dua tanah suci untuk kebaikan kaum muslimin. Karena orang yang sedang umroh ini capek, Pak. Dia habis tawaf akan sa'i lagi. Bayangkan kalau misalnya semua orang mau ke bawah, akhirnya jamaah yang umroh dapat tawaf di atas. Atas itu jauh. Kemudian habis tawaf dia sa'i lagi di bawah, subhanallah. Lelahnya luar biasa. Nah, maka ini diantara nizam, dan ditanyakan oleh para ulama tentang bagaimana hukum orang yang pakai ihram ke bawah. Menipu petugas ini haram, tidak diperbolehkan, kata para masai. Ya, diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu, yang ditanyakan di majelis Masjid Nabawi, ditanyakan. Dan ini banyak sekali yang tadi yang narasa tidak tahu, ya. Termasuk juga ibu-ibu lebih lagi, karena tadi ingat kita ibadah bukan pakai perasaan. Siapa sih yang tidak ingin tidak ingin dekat Ka'bah gitu? Kalau dulu bebas, Bapak dan Ibu, dulu bebas. Sekarang sudah ada nizam seperti itu, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat dan patuh kepada waliul amr. Taat dan patuh pada pemimpin kaum muslimin. Yang tidak boleh kita melanggar aturan dari pemerintah. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jangan kita langgar, apalagi kita tadi ingat prinsip kita sekarang jadi tamu Allah. Ya, kita sebagai tamu Bapak dan Ibu, kita harus baik-baik jadi tamu tersebut. Kalau jadi tamu bagus, baik, nanti apa? Diundang lagi gitu loh. Ini diundang, tamunya bagus ini. Nanti diundang, ya undang umroh, diundang lagi haji. Subhanallah. Kan mudah bagi Allah. Tapi kalau yang diundang nakal, Pak, misalnya kita ada pesta. Orang yang diundang ini nakal, bikin rusuh. Ya, kira-kira kita undang lagi enggak? Enggak, kita undang lagi. Ini orang nakal nih. Udah cukup sekali aja diundang. Gitu kan ya. Nah, maka tadi ingat Bapak dan Ibu rahmati Allah Ta'ala, para penjaga itu mereka manusia, mereka bisa kita tipu. Tapi ingat nanti akan ada ya yaumatublas sarair gitu kan, akan ada hari kiamat, akan ada yaumul hisab, dan yang akan kita hadapi adalah Allah Ta'ala Al-Alimul Khabir, yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya Allah tahu. Ya, maka jangan sembarangan gitu ya. Artinya nanti kesempatan kita waktu ya di bawah, sewaktu kita di pelataran Ka'bah, bisa dekat dengan Ka'bah, itu manfaatkan benar-benar. Besok waktunya, satu hari aja itu. Ya, kecuali kalau kita keluar lagi, safar lagi, kemudian umroh lagi, nah itu baru bisa lagi. Karena likulli safrotin nusuk. Ya, setiap satu safar itu hanya boleh satu kali umroh. Ini kaedah oleh para ulama.
Jadi kalau kita mau umroh lagi, kita harus safar lagi, keluar dari kota Mekah, kemudian masuk lagi ke Mekah. Ya, ini kalau kita ingin umroh lagi. Ya, artinya kita maksimalkan betul ya sewaktu kita berada di dekat Ka'bah yang mulia ini. Ya, kemudian tadi kita sa'i ya, kita sa'i setelah kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Ya, kemudian kita naik ke Bukit Sofa. Ya, naik Bukit Sofa bukan seperti Jabal Rumman tadi, Pak, bukan. Ya, kita bukan panas-panas, subhanallah ya, tidak terbayang kalau dulu dengan cuaca seperti ini kita sa'inya dari Sofa ke Marwah naik gunung lari, ya Allah. Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala berikan kemudahan. Dari Sofa ke Marwah itu full AC, Pak. Udah tutup full AC, insyaallah. Ya, jadi alhamdulillah mudah, enak. Sekarang ibadah kita enak sekali, alhamdulillah. Tapi tetap banyak juga yang ngeluhnya nanti. Itulah manusia. Ya, innal insana khuliqa halu'a gitu ya. Itulah manusia diciptakan, keadaan tabiat Indonesia suka apa? Suka berkeluh kesah. Padahal kalau kita lihat bagaimana orang-orang dulu jauh lebih sakit daripada kita sekarang ini. Dulu, Pak, Ibu, orang yang mau umroh itu naik kapal berapa bulan baru berangkat nyampe, iya kan? Ya, pakai kapal dulu itu mereka sebulan, berapa? Enggak sebulan, lama. Berapa, Bu? 6 bulan. Subhanallah. Kita sekarang 1 hari udah nyampe gitu ya. Walau transit sedikit paling cuma 2 jam. Ya, paling 3 jam transitnya. Habis-habis 10 jam, 15 jam. Enggak sampai 24 jam, Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. Akan tapi ya begitulah manusia. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sedikit sekali dari kalian yang bersyukur pada Allah Taala. Ya, ini artinya kita masih banyak harus introspeksi diri, istighfar kepada Allah Taala. Ya. Jadi nanti alhamdulillah di antara nikmat Allah Taala, sa'inya kita ini dalam ruangan AC full, dingin Bapak Ibu. Ya, dingin insyaallah. Bahkan nanti saking ya dingin gitu. Padahal kita capek kan, sedang keringat, sedang apa lari ya, habis tawaf. Tapi alhamdulillah ruangannya enak. Sampai di atas, naik ke Bukit Sofa, ya, kita menghadap ke Ka'bah, melihat Ka'bah, kemudian kita takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah takbir, zikir, kemudian kita doa. Doa apa? Doanya bebas, ini di sofa tempat mustajab untuk berdoa. Silakan doa. Ya, doa sebanyak-banyaknya. Kecuali kalau sudah diusir sama askar, udahlah kita jalan. Jangan diusir askar, kita marah, enggak bisa. Enggak boleh. Kenapa? Karena biasanya dia ngusir itu Bapak dan Ibu kalau itu ramai, macet. Ya, kalau misalnya itu potensi kita jadi mudorot di sana. Samalah dengan orang, nanti kita akan ada tuh, biasa lihat orang di tempat tawaf dia sholat di situ. Ya, itu marah askarnya, bukan apa untuk kebaikan dia sebenarnya. Karena kalau dibiarkan lagi ini bisa apa? Bisa keinjak. Orang tawaf kan kita nggak tahu, kadang depan ada orang, kadang juga mau berhenti nggak bisa, ditolak sama yang belakang, gitu kan? Ya, ini bahaya. Bukan berarti nggak boleh, tapi apa? Tapi ada mudarat yang besar. Ya, begitu juga nanti kita waktu di sofa, kadang Allah Ta'ala alam bagaimana keadaan sekarang, apakah nanti ramai atau agak lapang. Kalau ramai biasanya kita tidak bisa lama. Artinya pilih doa-doa yang penting. Ya, doa-doa terbaik dipilih. Ya, doa-doanya untuk tadi dalam keadaan yang ramai seperti itu. Tapi tetap kita upayakan cari tempat. Tapi kalau udah memang tidak mungkin, kita langsung jalan. Ya. Jadi tadi pertama takbir, zikir, doa. Habis doa, takbir lagi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir lagi, kemudian doa lagi. Artinya doanya udah 2 kali. Kemudian takbir lagi, zikir lagi, baru jalan. Ya, baru jalan kita ke mana? Ke
Marwah. Ya, kita ke Marwah. Nah, ketika sampai di lampu hijau, nanti ada lampu hijau Bapak dan Ibu. Ini dulunya adalah lembah turunan gitu ya. Yang Ibunda Hajar waktu itu karena turunan kan lari. Maka disunahkan kita juga lari. Lari kecil Bapak dan Ibu, bukan kita lari sprint, bukan. Rommel ya, rommel. Karena nanti ada sprint dia. Kayak mau balapan. Padahal sunnahnya bukan lomba lari, bukan. Kita bukan sedang di sirkuit balapan, bukan. Ya, tapi sunnahnya kita rommel sama seperti tadi waktu tawaf di 3 putaran yang pertama. Ya, dan ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki yang rommel ini pada lampu hijau. Nanti insya Allah mudah. Kenapa? Orang lari semua. Bahkan ada juga ibu-ibu yang ikutan lari. Yang ini ibu-ibu yang tidak paham. Insya Allah ibu-ibu kita paham kalau sudah belajar insya Allah. Ada juga ikut lari juga dia. Jadi karena jahil, tidak paham. Jadi, ini sunnahnya untuk laki-laki. Ya, jadi udah selesai lampu hijau, nanti baru kita tunggu ibu-ibunya. Ya, tunggu ibu-ibunya. Kemudian sampai di Marwah, kita lakukan seperti yang di sofa. Ya, takbir 3 kali, zikir, kemudian doa. Takbir, zikir, doa, takbir, zikir, jalan. Terus sampai 7 kali seperti itu. Nah, di lampu hijau tadi, ini anak kelewatan, ya, dia tidak ada zikir khusus dari Nabi SAW, tidak ada. Rasulullah tidak ada ngajarkan zikir khusus. Yang ada adalah asar dari sahabat Ibnu Mas'ud dan asar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang mana mereka membaca pada waktu lampu hijau tadi, Allahumma fir warham wa anta azul akram. Ya. Ini asar dari sahabat, bukan dari Nabi SAW. Ya. Bukan dari Nabi, tapi dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Nah, kemudian sudah sampai 7 kali Pak ya, dari sofa, marwah. Kemudian sofa, marwah itu 1 kali. Marwah, sofa udah 2. Ya. Kemudian sofa, marwah, sofa, sampai terakhir nanti kita di marwah. Ya, ternyata di marwah. Ya. Setelah sampai di marwah, yang ketujuhnya kita keluar. Ya, yang mau keluar tinggal habis itu tahallul. Ya, tinggal tahallul. Ataupun mau balik lagi ke untuk berdoa silakan. Ya, bisa masih pakai ihram. Ini memang kita masih umroh. Kok ke bawah kita masih umroh keadaannya. Kan belum tahallul. Ya. Adapun tahallul, ya tahallul adalah kembali halal. Awalnya kita haram tadi. Tidak boleh ya pakai wangi-wangian, tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencukur cukur bulu, tidak boleh pakai peci, tidak boleh gitu ya, pakai peci tidak boleh. Nah, tahallul itu adalah kembali halal ya. Bagaimana caranya tahallul dalam umroh? Yaitu dengan menggundulkan atau memotong rambut ya, dan yang paling baik adalah dengan menggundulkan, karena Nabi SAW mendoakan yang gundul sebanyak 3 kali, adapun yang memendekkan hanya 1 kali saja didoakan oleh Nabi SAW. Ya, maka Bapak, ini untuk laki-laki saja ya, jangan ibu-ibunya ikut gundul juga, jangan, nggak usah. Ya, untuk laki-laki, kalau ibu-ibu cukup 1 ruas jari, ya 1 ruas jari dipotong, dan motongnya nanti di hotel saja, jangan bikin kotor Masjidil Haram, jangan. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan Masjidil Haram. Ya, jangan ya, karena nanti banyak tuh orang langsung motong-motong situ, akhirnya rambutnya ya kotor ya. Dan itu lebih jaga auratnya, Ibu ya. Nanti di ini aja di hotel, nanti bisa minta potong sama temannya 1 ruas jari aja udah cukup. Ya, kalau bapaknya nanti ya kita ke tukang cukur saja Pak. Biasanya 10 real. Insya Allah 10 real. Daripada cukur sendiri susah Pak, lama lagi. Kalau dia cukurnya cepat, ya gundul, digundulkan aja. Tadi ini yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi doakan 3 kali gitu kan.
Yang mendoakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kita pembahasan dari sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah umroh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu? Ada Pak Ustaz. Ya. Artinya tawaf permulaan. Yang akan saya tanyakan, apakah ada tawaf terakhir? Itu aja. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Pertanyaannya, apakah ada, karena ada tawaf kedatangan, ya ada juga tawaf penutupan gitu ya? Ya. Ya ada Pak, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada itu kapan? Nanti waktu kita mau pulang. Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak kita kerjakan. Kalau kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Karena apa? Karena tadi kita butuh pahala dari Allah Ta'ala, dan di sini ganjarannya besar. Ya. Kalau yang haji wajib ini, haji wajib. Adapun umroh, tawaf wadanya tidak wajib. Tapi jika misalnya diberikan oleh Allah Ta'ala kita kemampuan untuk mengerjakannya, maka kita kerjakan. Ya, sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, kita tawaf 7 putaran, Pak. Dan ini kita tawafnya di atas. Ya, bukan di bawah, di atas. Karena kita tidak sedang berihram. Insya Allah Pak bisa. Nanti pelan-pelan saja kita. Ya, insya Allah. Lebih luas kalau gitu, Pak Ustaz. Kalau di atas lebih luas. Iya, lebih lapang. Tidak ramai. Lebih enak di atas lebih. Waktunya juga udah santai. Kita pakai pakaian biasa tawafnya. Tidak pakai ihram lagi. Sudah 7 kali kan Bu? Ya sudah. Kan sudah selesai, sudah 7 kali. Pertama kan pegang itu. Sebenarnya kalau bisa pegang. Tapi karena tidak mungkin kan kita pakai lambai. Cukup 7 kali saja sudah selesai. Artinya yang ke-7 kan sudah, yang sampai terakhir kan sudah ke-8. Ke-8 sudah kita pegang itu waktu mulai. Waktu mulai pegang. Artinya di awal. Itu kan sudah selesai, maka tidak lagi. Ya. Jelas Bu ya? Baik. Ada lagi? Ustaz, kalau tahlul kan umrah tahlul nih. Kalau mau umrah kedua, Nanti kalau seandainya bagi orang yang botak, sudah botak, kan ada orang yang memang udah botak gitu ya. Gimana? Maka cukup jalankan pisau cukur musnya di bagian kepala saja. Sudah, cukup. Dijalankan aja walaupun tidak ada rambutnya gitu. Cukup jalankan aja, ya simbolis. Nggak, orang yang botak tidak ada rambut gimana? Apakah tidak ada tahlulnya? Ada tetap. Tapi jalankannya besoknya. Ya? Tapi jalankannya besoknya walaupun botak. Iya, jalankan Pak, jalankan tetap. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan manasik? Cukup. Udah Bu, taib. Kalau tidak ada pertanyaan terkait manasik, insya Allah habis ini kita bisa bawa bukunya kan? iya enggak apa-apa Pak. Boleh bawa buku boleh dibawa. Dan ingat kalau misalnya tadi kita sudah berupaya, kita sudah belajar, sudah kita persiapan sebelum waktu di Indonesia kita sudah persiapan, sudah ikhtiar. Sekarang kita juga belajar lagi. Qadarullah misalnya sampai sana blank lupa, maka ingat Allah Ta'ala katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya. Allah tahu kita sudah maksimal, ya maka ya Allah Ta'ala akan ya beri kelapangan. Kalau kita tidak hafal boleh lihat buku, kalau tidak baca yang kita bisa saja. Kalaupun tidak ada baca apa-apa, tadi sudah kita bahas, rukunnya sudah terpenuhi, maka sudah sah umrohnya. Baik. Apalagi saya Ustaz udah lansia. Banyak lupa. Tidak apa-apa Pak, nanti kita bareng-bareng insya Allah. Yang penting tadi ikut gerakannya semuanya, rukunnya udah terpenuhi, udah aman insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Mohon dibimbing aja Pak Ustaz. Baik, ya. Insya Allah setelah ini, ya setelah manasik, insya Allah kita akan bahas tentang teknis keberangkatan besok. Ana tutup dulu manasiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.